Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman pencinta anggur dimanapun teman-teman berada. Berjumpa lagi bersama saya di channel Serat Daun. Jadi pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya rencananya mau membuat media tanam untuk di dalam pot. Ini potnya berukuran berapa ya, nomor 7, berarti sekitar 50 kali 50 kurang lebih. Nah, jadi ini bahan yang saya gunakan sebagai media yang nantinya akan saya campur. Ini ada serbuk daripada kokopit. Ini bertujuan untuk saya taruh pada bagian paling dasar pada pot ini, agar nanti ketika kita melakukan penyiraman, air tidak tergenang pada bagian bawah pot. Jadi teman-teman, jika tidak ada yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan batu bata, pecahan batu bata, genteng, ataupun seperti styrofoam. Nah, jadi intinya agar nanti air itu tidak mengendap pada bagian bawah. Nah, di sini udah ada tanah. Ini tanah udah tercampur sama sekam yang udah lapuk, dikarenakan ini tanah saya beli. Jadi tempat saya nggak ada tanah hitam seperti ini. Jadi ini saya beli per karung. Nanti teman-teman nanti bisa menggunakan tanah yang ada di sekitar teman-teman, bisa menggunakan tanah seperti akar pohon bambu, ataupun humus bambu, ataupun teman-teman bisa menggunakan tanah endapan dari sungai. Itu juga sangat bagus untuk kita campur sebagai media tanam. Nah, jadi langsung aja teman-teman, ini kita medianya kita campur. Di sini saya tidak langsung mencampur sekaligus semuanya. Oke teman-teman, langsung aja kita campur semua medianya. Terlebih dahulu kita taruh dulu sabut kelapa ini pada bagian, supaya nanti airnya tidak tergenang. Nah, jadi tidak perlu terlalu tebal, namun sabut kelapa ini terlihat seperti tebal ya, karena dia agak bangun. Nanti ketika kita taruh tanah pada bagian atasnya, nanti dia akan turun ataupun lebih kempes. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk pada bagian bawahnya. Nah, jadi sekarang kita tinggal mencampur antara sekam bakar, sekam mentah, kemudian sama tanah. Jadi langsung aja kita campur bahan-bahan ini agar bisa kita masukkan ke dalam pot. Jadi perbandingannya ini kita menggunakan 2 sekam mentah, kemudian 2 sekam lapuk, 1 tanah. Oke teman-teman, dan kita aduk. Nah, jadi teman-teman, saya menggunakan baskom ini untuk mengaduk medianya, dikarenakan nggak ada lagi terpal, udah pada dipinjam sama teman. Nah, jadi saya akan mengaduknya sedikit-sedikit supaya takaran keporosannya itu bisa lebih maksimal. Jadi teman-teman, jika ada terpal, ada peralatan untuk mengaduk lebih banyak sekaligus, bisa teman-teman lakukan agar lebih cepat, lebih instan. Kalau seperti ini kita agak lebih lama. Jadi kalau untuk caranya
bisa teman-teman pakai cara teman-teman masing-masing agar hasilnya lebih cepat, efisien, dan tujuan kita sama-sama untuk membuat media yang lebih poros. Oke teman-teman, jadi kalau di sini tadi saya bilang perbandingannya 2:1. Jadi saya gunakan tanah ini satu bagian, kemudian sekam bakar sama sekam mentahnya 2 bagian. Jadi saya hitung 2, 3, 4, 5. Nah jadi ini tanahnya 5 skop. Untuk arang sekamnya juga kita kasih berarti 10. Tuh 2, 10. Nah seperti ini, dan sama juga kita gunakan sekam lapuknya ini 10 juga. 1, 2, 9, 10. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita aduk agar media ini bisa lebih tercampur secara merata. Jadi saya gunakan tangan aja biar lebih cepat. Oh ya teman-teman, ada satu lagi yang ketinggalan, yaitu kohe kambing. Nah jadi nanti setelah teman-teman aduk media ini, jangan lupa teman-teman berikan kohe kambing 1 bagian. Nah jadi kohe kambingnya itu kalau bisa teman-teman gunakan yang halus agar dia tercampur secara merata. Dan bagi teman-teman pengen lihat bagaimana cara membuat kohe kambing, fermentasi kohe kambing halus tanpa harus kita melakukan penembukan, bisa teman-teman cek di video yang ada di deskripsi. Nanti saya cantumkan link videonya. Oke teman-teman, nah, seperti ini adonannya. Jadi ini lebih poros. Nanti ketika kita tambah kohe kambing 1 bagian, maka ini akan lebih padat lagi. Nah nanti kalau kita lakukan penyiraman setiap hari, maka teksturnya ini akan lebih padat, namun air tidak tergenang. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai agar hasilnya bisa maksimal. Nah jadi teman-teman, ini udah saya aduk 1 baskom ini. Yang ketinggalan tadi yaitu kohe kambing. Jadi ini udah saya ambil kohe kambingnya. Ini kohe kambing yang udah halus. Ini udah halus. Ini bukan masih bulat-bulat, tapi ini udah bergumpal dikarenakan saya taruh di tempat yang agak lembab. Lupa saya pindahkan, jadi dia udah bergumpal di bawahnya.
Nah, jadi ini udah halus. Jadi perbandingannya ini cukup kita kasih satu bagian atau setengah aja untuk satu baskom ini. Jadi lebih baiknya saya berikan setengah ataupun 3 skop untuk satu baskom ini. Nah, seperti ini saya rasa udah cukup nih untuk campur sebagai media. Nanti perbandingannya juga akan satu jika semua media sudah tercampur secara merata. Oke teman-teman, inilah cara saya, dan jika teman-teman ingin membuatnya bisa teman-teman lakukan pengadukan secara skala besar atau sekaligus tanpa harus seperti ini. Ini memang termasuk ribet karena harus sedikit-sedikit kita melakukannya, namun kita bisa memastikan keporosannya itu lebih akurat seperti ini karena kita campur secara merata. Dan nantinya di dalam pot ini juga kita tidak mengisi penuh sampai pada bagian atasnya, tapi kita isi sampai batas ini di bawah garis ini. Nah, tujuannya nanti untuk apa? Karena anggur ini kan setiap kita melakukan pembuahan, maka media kita harus tambah, baik itu pupuk kompos ataupun pupuk kandangnya. Nah, jadi karena seperti itulah kita tidak bisa sekaligus untuk menambah media di dalam pot ini full. Nah, nanti kesusahan kita ketika kita ingin menambah medianya sehingga potnya ini udah penuh melebihi daripada tinggi pot. Oke teman-teman, ini bisa kita masukkan ke dalam pot. Oke, kita masukkan terus ke dalam potnya setelah kita pastikan adonannya ini tercampur merata. Oke, langsung aja kita tuang. Ini dipastikan 3 baskom ini atau 4 ini udah cukup untuk memenuhi daripada pot ini sebagai media dasar. Oke, ini udah 1 2 3 4. Oke teman-teman, kita aduk yang untuk kedua. Nah, jadi teman-teman, ini dia hasil akhir daripada media tanam yang udah saya aduk sehingga merata. Nah, batasnya sampai ini. Karena nanti ketika kita melakukan penyiraman maka media ini akan turun lagi, jadi dia akan lebih rendah lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya tidak membuat media ini penuh dikarenakan nanti ketika kita melakukan penanaman kita harus menambahkan pupuk susulan ataupun media tanam susulan agar tanaman di dalam pot ini bisa selalu dalam keadaan subur. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton video saya sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Jika ada pertanyaan ataupun saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.